given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a bit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pecinta otomotif. Selamat bertemu kembali di channel Nadang Suherlan Official. Kali ini saya akan membahas tentang perawatan sistem pengapian elektronik tipe distributorless ignition atau direct ignition system, DLI atau DIS. Nah, pemeriksaan yang akan saya lakukan ini kebetulan tidak pada unit mobil, tetapi pada unit trainer ya, dengan tujuan agar ketika melakukan pemeriksaan komponen-komponen yang akan diperiksa dapat terlihat dengan lebih jelas. Karena pada prinsipnya pemeriksaan yang dilakukan di unit mobil juga sama seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan pada sistem pengapian elektronik tipe DLI ini ada 9 job ya. Jadi yang pertama menghidupkan mesin, yang mengecek apakah mesin hidup atau tidak, yang kedua memeriksa tegangan B dan G ya, kaki 1 dan 4 dari kabel coil, kemudian pemeriksaan tahanan sensor CMP, kemudian tahanan sensor CKP, kemudian yang kelima pemeriksaan sinyal IGT, yang keenam memeriksa kondisi busi, yang ketujuh memeriksa celah elektroda busi, yang kedelapan tes bunga api dari tiap busi, dan yang terakhir menghidupkan mesin setelah dilakukan perbaikan atau pemeriksaan. Dan untuk melakukan pemeriksaan pengapian elektronik tipe DLI, alat-alat yang kita gunakan ini yang pertama adalah kita menggunakan kunci T10, kemudian ada T12, kemudian ada kunci busi, kemudian pakai shock ya, kemudian ada alat ukurnya filler, kemudian ada apometer, kemudian ada obeng min ya, dengan sikat busi, dan ada bantuan shock kecil yang ukuran 10 karena nanti kita akan membuka CMP, posisinya agak sulit. Untuk langkah pertama, kita sebelum melakukan pembongkaran kita akan mengetes dulu apakah mesin yang akan kita tes ini hidup atau tidak. Kita coba cranking 3 kali, hidup atau tidak. Kondisi mesin sebelum kita lakukan pemeriksaan, ini kondisinya mati ya atau tidak hidup. Dan selanjutnya kita akan memeriksa komponen-komponen yang nanti akan kita lakukan pengukuran. Dan yang pertama kita akan buka saringan udara. Sebelumnya kita lepas dulu ya, selang-selang yang berkaitan dengan saringan udara. Simpan. Untuk selanjutnya kita akan memeriksa tegangan B dan G dari kabel konektor coil ya, dari keempat konektor ini kita lepaskan semuanya. Nah, kalau kita lihat ya, sahabat pengguna otomotif, ini ada 3 terminal yang masuk ke coil ya, emitter. Ini ada 3 terminal,
Nah, untuk membedakan mana kaki B dan kaki IG ya. Nah, ini B positif, ini B negatif, kemudian yang tengah ini adalah IGT. Ini semuanya sama ya. Nah, kita sekarang akan cek tegangan dari B dan G ya, atau positif dan negatif yang masuk ke coil, apakah ada atau tidak ada gitu. Kita akan coba cek ya. Nah, ampermeter selektornya kita masukkan ke 20 saja, 20 volt DC ya. Kita sekarang akan cek apakah tegangannya ada atau tidak ada ya. Oke, kita kunci kontak di IG kan ya. Nah, ini kemudian kita cek tegangannya, nanti kita lihat berapa volt yang masuk. Ini kebalik nih, ini positif. Nah, ini tegangannya seperti ini karena kita menggunakan jam starter ya. Ada ya tegangannya. Kemudian yang ini juga sama 16 volt. Yang ini sama ada ya, kaki B dan G atau ground ada tegangan. Nah, yang ini juga sama ya. Berarti untuk kaki B dan G ini normal, semuanya ada ya. So, yang selanjutnya kita akan memeriksa CMP sama TKP ya. Nah, posisi CMP ya, ini karena kita kebetulan di trainer jadi agak lebih jelas ya. Kalau di unit ini posisinya memang agak sulit ya karena posisinya di belakang. Jadi kalau kita lihat ini di bagian belakang, nanti kalau di kendaraan itu ada dua ya untuk Avanza. Yang pertama ini adalah WTS ya, yang kedua ini adalah CMP atau camshaft posisi sensor. Kita lepaskan dulu ya. Nah, ini kita akan cek, tapi kita buka saja sambil kita akan membersihkan dari CMP itu sendiri gitu, karena biasanya kalaupun nilai tahanannya bagus, kalau permukaan dari CMP-nya kotor, ini akan mengakibatkan mesin tidak akan hidup. Karena CMP ini adalah untuk men-trigger busi bisa memercikan api dan injektor bisa menyemprotkan bahan bakar gitu. Kita buka dulu. Nah, ini posisinya ini seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini agak kotor ya oleh oli. Nanti kita akan bersihkan ya. Bersihkan pakai kain lap ya, yang bersih. Karena ini kalau misalkan ada oli yang ada di permukaan ini, maka sinyal tidak akan diteruskan ke ECU gitu. Kita bersihkan ya. Kita sekarang cek berapa nilai tahanannya. Posisi ke 20 kilo ohm. Kita akan cek ini posisinya ya. Berapa nilai tahanannya. Kita lihat nilainya 2,17 kilo ohm ya. Berarti ini bagus ya kondisi CKP-nya, kita hanya membersihkan saja gitu. Selanjutnya di bagian permukaan atau dudukan dari CMP-nya sendiri juga ini harus dibersihkan gitu.
pasang kembali. Ya. Ini kita masukkan kembali. Ya. Nah, yang selanjutnya kita akan membuka CKP ya. Ini posisinya di sini ya, CKP. Kita lepaskan dulu. Ini pakai kunci T10 ya. Kita bantu pakai obeng. Ini juga sama, ada olinya ya. Ini akan menghambat nanti CKP memberikan sinyal ke ECU. Dan sinyal CKP ini digunakan untuk men-trigger pompa bahan bakar nanti menyala atau tidak gitu. Jadi kalau ininya rusak, maka pompa tidak akan menyala. Nah, udah kita bersihkan, selanjutnya kita cek nilai tahanannya berapa ohm ya. Nah, ini sama ya, 2,14 kilo ohm, berarti kondisinya bagus. Nah, kemudian selanjutnya sama seperti CKP tadi, dudukan daripada CMP kita bersihkan juga ya. Ini ada olinya. Kemudian kita pasangkan kembali. Untuk langkah selanjutnya kita akan memeriksa sinyal IGT ya. Nah, sinyal IGT ini adalah tadi jadi terminal yang di bagian tengah ini adalah IGT. Nah, IGT ini asalnya dari ECU ya, dia men-trigger ke igniter. Jadi untuk yang tipe distributorless ignition atau direct ignition system, ini kan satu busi, satu coil. Nah, ini di bagian atasnya ini ada igniternya, dan igniter akan bekerja apabila ada sinyal nanti dari IGT. Dari IGT. Karena itu kita akan cek dulu, hidupkan. Ini ke 20 volt DC saja. Oke, kita hidupkan. Nah, kita akan cek ya kunci kontak. Oke, di stop dulu ya. Setelah kita lakukan pemeriksaan sinyal IGT ya, tadi sudah ada, kita yang selanjutnya adalah memeriksa busi ya. Kita buka.
Kita lepas semua businya ya. Ini businya ada hitam-hitamnya dan banjir kayaknya. Kita akan bersihkan dulu, nanti kita akan cek celah elektrodanya berapa gitu. Kita pakai sikat kawat ya untuk membersihkan karbon yang ada di sekitar elektroda busi. Oke, untuk selanjutnya kita cek celahnya ya, celah elektroda businya. Ini standarnya 0,8 sampai 0,9. Kita coba yang 0,9. Kita setel 0,8 saja ya. Yang tadi terlalu rapat. Kemudian yang ini 0,8. Oke, yang ini juga terlalu rapat. Kita setel 0,8. Oke, busi sudah kita bersihkan. Yang selanjutnya kita pasang pada ignitornya ya, pada businya. Dudukan busi di silindernya kita akan cek dulu apakah pengapiannya keluar atau tidak gitu.
kita masukkan soket coil ya tadi. Nah, supaya lebih aman ketika kita mengecek percikan api busi, kita lepas dulu konektor dari injektor ya, jadi supaya tidak terjadi ledakan nanti. Sebentar. Percikan api dari businya ini ada atau tidak ada gitu ya. Kita akan cek. Ada ya. Ini enggak bisa. Oke, percikan api sudah keluar, berarti ini menandakan arus positif B, kemudian G dan IG berarti sudah ada ya, sudah normal. Yang selanjutnya kita memasangkan kembali busi pada dudukannya. Tahan apa nih? Ya, kita pasangkan keempat businya. Kita kencangkan ya. Dan soket injektor atau konektor injektor kita pasang kembali ya, yang tadi kita lepas. Sering dan sensor-sensor yang tadi terlepas di AT ya, kita lepaskan tadi, kita pasangkan kembali ini AT, kemudian sensor map ya kita pasangkan kembali pada dudukannya. Oke, baik sahabat pecinta otomotif, kita sudah melakukan pemeriksaan dan pembersihan pada beberapa sensor. Nah, sekarang untuk langkah terakhir kita akan lihat hasilnya. Apakah sistem pengapian yang kita periksa dan kita perbaiki tadi mesin ini jadi hidup atau tidak. Nah, kita cek ya.
pengapian, untuk sistem pengapian ini berhasil baik. Hanya kelihatannya ini ada sedikit masalah RPM terlalu rendah. Insya Allah mungkin pada konten berikutnya kita akan memberikan cara memperbaiki RPM supaya normal. Normalnya harusnya kan antara 800 sampai 1000 RPM. Nah, kita lihat ini sekitar 400-an lah, 400 RPM. Nah, untuk yang jelas untuk sistem pengapian perbaikannya sudah berhasil diperbaiki. Oke, kita matikan. Terakhir Bapak ini. Oke, sahabat pecinta otomotif, demikian hasil pemeriksaan dan perbaikan pada sistem pengapian elektronik tipe DLI atau distributorless ignition. Nah, ini adalah yang biasa digunakan di mobil Avanza. Kalau konten sebelumnya kita juga sama telah menyampaikan sistem pengapian elektronik, tapi masih menggunakan distributor itu pada Toyota Saluna. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi mungkin pada pertemuan berikutnya tentang bagaimana cara mengepaskan RPM yang tadinya rendah atau terlalu ketinggian supaya standar stabil. Demikian sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.